ikuti bagaimana Simon Petrus menjadi murid Yesus yang akan dalam perjumpaan kita hari ini. Ada lagi yang belum? Sebelum saya mulai? Ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan? Ini ada 17 nih. Rere. Oh iya, Rere. Langsung Ulang tahun. Ya. Ulang tahun hari ini, Rere. Oh iya, habis ini apa namanya? Bernyanyi selamat ulang tahun ya. Serius ini ulang tahun? Ya. Halo tes. Ya, siapa ini? Rere. Iya. Ya, selamat ulang tahun ya. Ayo nyanyi dulu. Do sama dengan sol. Satu, selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selamat sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday, Rere. Mana nih Makasih. wajahnya Rere ini? Aku nggak bisa kelihatan ini. Wah, oke. Senyum dulu, Rere. Senyum sama teman-teman. Berapa tahun? Makasih Rere? semuanya. Iya. Umur 14. Sip. Mantap. Ada lagi siapa yang belum? Rere dari lingkungan mana, Rere? Oh iya, lingkungan. Lingkungan Santo Agustinus. Yeay. Ambilkan. Agustinus kan piro iki mau berarti? Erla, Rere. Kalau Andreas tadi ada Owen sama si Benik. Kalau si Juan ini tadi dari lingkungan Ana ya? Lingkungannya Bu Anita ya? Oh ya, Andreas ini ada 3 nih sama si siapa namanya Olive ya? Olive juga dari Andreas ya? Bu Yuni ketua lingkungan. Iya. Bu Yuni. Ini sudah semua ini yang perkenalan? Diana Sandiawan. Masih ada? Diana Sandi. Sama Jessica belum? Jessica. Iya. Ayo. Kenal. Lingkungan apa, Mam? Lingkungan apa? Ini suara siapa ini? Andrea. Coba diulangi lagi, tadi enggak seberapa jelas. Halo. Tadi barusan yang ngomong siapa tadi? Sudah? Ada yang belum? Carlos. Carlos tadi mana? Ini. Carlos silakan memperkenalkan diri. Dari lingkungan mana? Perkenalkan, nama saya Carlos. Saya kelas 7. Kelas 7. Oke, dari lingkungan? Matius. Dengan Matius. Layanan. Layanan. Kamu adiknya ya? Si Siska, Siska? Siska. Oh iya, ya. Ada lagi? Selamat sore Mbak Cindy. Selamat sore Pak, selamat sore Ibu, selamat sore adik-adik. Oke, ada lagi yang belum siapa? Mbak Yuni, Bu Anita, teman-teman yang belum menyapa teman-teman semuanya dan kita semuanya ada di sini. Christian Setiawan.
Ayo anak-anak yang belum memperkenalkan diri biar teman-temannya tahu kalau ketemu di jalan, oh ini kan kemarin yang ikut Zoom direkam, jadi bisa saling menyapa. Halo. Ada lagi? Sudah ya Mbak Yuni, Bu Anita? Sudah, langsung dilanjut aja Pak Yoyo. Oke. Baik, adik-adik semua dan ibu bapak, nggak ada bapaknya ini, bapak saya aja ya. Ya, adik-adik, hari ini kita tidak terasa sudah memasuki bulan Prapaskah yang dimulai di hari kemarin, yaitu dengan apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Kita mengawali masa Prapaskah. Penerimaan abu. Ya, namanya Hari Raya Rabu Abu. Iya. Di sana kita bisa mengingat kembali bahwa abu menandakan masa apa? Masa pertobatan. Bertobat. Luar biasa ya. Weh, kalau teman-teman semua adik-adik bisa seperti ini, kayaknya Yesus tambah semakin cinta kepada kalian semua. Hari ini di pertemuan pertama kita akan mengambil subtema dari tema besarnya, yaitu bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Bisa mendengar? Bisa. Ya, bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Itu topik besar, tema besarnya untuk APP kita ya. Untuk pertemuan pertama ini, kita mengambil satu subtemanya adalah berjumpa dan ikut Yesus. Di sini tujuannya adik-adik bisa merefleksikan bagaimana para murid-murid ini, murid-murid yang pertama nanti adalah murid-murid Yesus yang pertama yang dipanggil oleh Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan mengambil sumber bahan tetap mengacu kepada bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 21. Di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kayaknya kalau kita bisa mengambil kesimpulan atau hal yang pertama, siapakah adik-adik dari mulai yang tadi sudah menyebutkan namanya satu persatu, apakah kalian semua adalah murid-murid Yesus yang pertama buat kalian dalam masa panggilan kalian? Dipanggil sebagai putra altar, dipanggil sebagai putri sakristi, atau dipanggil sebagai anak-anak rekat. Dan bahkan malam hari ini, sore hari ini ya, masih sore ya, sore petang hari ini, kita dipanggil untuk mengikuti bersama APP ini. Padahal kita masih punya banyak ya rangkaian-rangkaian acara yang mungkin teman-teman yang lainnya masih belum bisa bergabung dengan kita. Artinya kita juga terpanggil
supaya kita juga bisa bersama-sama dengan Yesus dan Santo Petrus, supaya kita belajar banyak bagaimana berjumpa dan ikut Yesus itu. Supaya cair, di layar sudah tampil? Di layar kalian? Sudah? Itu ada apa? Ada tulisan apa itu? Kita mulai pertemuan ini dengan lagu ya, nyanyi ya. Yes, itu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Ya, silakan dinyalakan. Nyalakan suaranya. Mic-nya dibuka semuanya. Ya. Re. Halo, tes. Tes, Re. Iya. Re dengar? Iya, dengar. Dimulai bisa memandu teman-teman untuk mengambil nada nyanyi bersama. Silakan. Seberapa ya? Dengar dia panggil nama saya, segitu aja ya. Oke. Pelan-pelan Ayo, ya. Ya nyanyi bareng-bareng. Ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat kepada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Mana suara cewek-cewek ini? Jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Malu-malu kayaknya. Iya. Antara malu-malu dan kecepatan. Ayo, kita ulangi satu kali lagi. Tolong siapa ini? Sebentar. Yang ceweknya ini. Ada siapa tadi? Arum. Ya, boleh Arum. Arum dengar? Ya, Om. Ya, coba dipandu lagunya lagi. Bareng-bareng ya, ketukannya. Ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Terlalu tinggi? Enggak ya? Yes. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ayo diawali dengan Arum. Dipimpin ya nyanyinya. Silakan Arum. Gimana? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Seperti itu. Ayo sama Benik sama Rere tadi. Silakan. Yuk bareng-bareng. 1, 2. 1, 2, 3. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Nah, semangat. Dengar dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku Jawab ya. Oke. Ini panggilannya masih malu-malu. Ini sebenarnya doa pembukanya tadi sudah diawali sama Kak Yosefin. Terima kasih atas doa-doanya. Hampir-hampir mirip. Berarti sudah menyerupai. Semoga nanti kita juga bisa seperti Kak Yosefin ya. Pintar dalam hal berdoa. Teman-teman, adik-adik, ini kita belajar dari kitab suci. Di sini kapan hari sebenarnya di rekat ini pernah sudah dipilih dari kalian yang bisa membaca bacaan ini. Saya pengen kita mau nggak mendengarkan suaranya Bu Anita untuk membaca bacaan Injil. Mau adik-adik? Mau. Ya, oke. Ya. Silakan Bu Anita membaca bacaannya. Baik, bacaan Injil pada sore hari ini diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara. Loh, nanti pada kamu. Ya ampun, menang utang. Kok gemes aku? Ayo Bu, males aku. Adik-adik, itu suaranya tolong di mute dulu ya. Kita mendengarkan bacaan dulu. Silakan di mute dulu semua, supaya suaranya nggak keluar. Sudah? Di mute dulu. Sudah? Sudah ya? Oke, bisa dilanjut, Bu Anita? Dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Markus kita hari ini. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik, di ayat ini adalah ayat di mana Simon Petrus, waktu itu memang belum disebut sebagai Petrus ya. Di sana namanya adalah Simon dan Andreas. Nah, Andreas ini adalah saudaranya Simon. Maka, di mana Yesus memanggil murid-murid ini, Simon dan Andreas? Di danau. Silakan dibuka suaranya.
Danau Galilea. Iya, di Danau Galilea. Kedua orang ini, Simon dan Andreas, sedang apa di danau itu? Erla? Ya, Di danau itu, Simon dan Andreas lagi ngapain? itu njala ikan. Ngapain itu? Mereka sedang Menjala ikan. Menjala ikan. Ini dibaca. Menebarkan jala di danau. Iya, menebarkan jala di danau sebab mereka apa? Sebab mereka penjala ikan. Iya. Siapa namanya? Si jagoan ini? Siapa? Janus? Siapa? Juan? Dengar suaranya Pak Yoyo? Dengar, Pak. Ya, ini dibaca. Yesus berkata kepada mereka. Apa? Yesus berkata apa itu? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata kepada siapa ini? Juan. Yesus berkata kepada siapa? Mereka ini. Yesus berkata kepada siapa? Mereka ini siapa? Andreas dan Simon. Iya. Bagus sekali. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Siapa dia ini? Tuhan Yesus. Yes. Oke. Lalu siapa lagi ya tadi ya? Duh, namamu banyak. Jadi teman-teman yang lainnya bisa ikut langsung bersuara aja ya. Owen boleh. Owen masih nyambung? Ya, oke. Lalu di ayat 19. Coba dibaca, Owen. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Ya, pertanyaannya, yang dipanggil Yesus itu, yang dilihat Yesus itu siapa? Ada berapa orang setelah Simon sama Andreas? 3. Siapa? Yakobus, Zebedeus, dan Yohanes. 2 orang. 2 orang, Mbak. Ayo. Berapa? 2. Siapa? Yakobus dan Yohanes. Ya, Zebedeus itu siapa? Bapaknya. Bapaknya nggak usah melek-melok. Ya. Jadi hanya Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka bersaudara. Mereka sedang apa? Mereka sedang ini mengikuti membereskan jala. Iya, berarti 4 orang ini yang dipanggil Yesus, mereka ini adalah mata pencahariannya apa? Nelayan. Iya, mencari ikan. Ya, untungnya mungkin di Santo Stefanus ini kita nggak tahu siapa bapaknya yang pekerjaannya di laut mencari ikan atau ya paling tidak bekerja di berlayar. Ya juga berlayar itu bisa jadi cari ikan, bisa cari macam-macam, jadi macam-macam di sana ya. Tapi di sini Zebedeus itu adalah ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Yohanes dan Yakobus. Sama-sama. Lalu next, Yesus segera memanggil mereka
memanggil Yakobus dan Yohanes, lalu mereka apa ini? Arum? Ya, Om. Setelah Yesus segera memanggil mereka, mereka meninggalkan apa? Setelah Yesus memanggil mereka ini siapa? Yakobus dan Yohanes. Terus? Meninggalkan ayahnya. Ya, namanya Zebedius ya. Di dalam perahu bersama orang-orang upah. Ya, bayangin, berarti Pak Zebedius ini orangnya kaya, punya anak buah. Orang-orang upahan ini adalah orang yang nanti kalau sudah bekerja pasti akan diberi upah. Upah itu gaji, gaji itu duit. Duit itu apa? Yang dipakai untuk jajan kalian. Clear ya? Yang biasanya untuk beli kuota, yang biasanya untuk beli apa itu ya, itu namanya upah. Lalu mengikuti apa? Dia ini siapa? Yesus. Yesus. Oke, next. Permenungan kita pada sore hari ini sebenarnya siapa yang dipanggil pertama oleh Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Simon dan Andreas. Iya, itulah mengapa gereja dalam hari ini Keuskupan Surabaya dan paroki kita mengambil tema APP pada petang hari ini, pada tahun ini, tahun 2021, bersama Simon yang disebut Petrus, mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan hari ini, dikatakan bahwa saat Yesus melihat Simon dan Andreas, mereka sedang menebarkan jala, sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang tadi sudah disebutkan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Menurut teman-teman, mengapa Simon yang disebut Petrus, lalu Andreas, Yakobus dan Yohanes langsung mengikuti Yesus? Apa yang mereka harapkan dalam diri Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Menurut teman-teman, mengapa sih Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes kok langsung mau ikut Yesus? Itu kenapa? Apa yang diharapkan mereka pada diri Yesus, pada Tuhan Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Apakah Tuhan Yesus ganteng? Apakah Yesus sakti? Coba bayangkan, jika siapa ya ini yang bisa saya sebut namanya ya, yang adiknya Miska tadi siapa namanya ya? Carlos. Ya, Carlos. Bisa muncul? Carlos, suaranya bisa dengar? Ya, Pak. Ya, Carlos. Kalau Carlos dipanggil sama Romo, dipanggil dalam arti, halo Carlos, kamu menjawab apa sama Romo? Kalau bisa selamat pagi Carlos, kamu jawab apa? Pagi juga. Ya, selamat pagi juga Romo. Begitu ya. Lalu misalkan Romo nanti juga bilang, Carlos, besok setelah komuni pertama mau jadi putra altar? Jawabanmu apa? Iya, mau. Ya, mau.
Besok langsung tugas misdinar ya. Jawabanmu apa? Ya, Pak. Kalau dikasih tahu, kamu kan tadi mau jadi misdinar. Ya, Pak. Ya, besok Minggu, kalau Romo bilang, besok Minggu Carlos langsung tugas ya, jadi misdinar. Jawabannya apa? Siap. Yes, itu. Artinya, Romo mempunyai apa? Sosoknya seperti apa? Romo yang berinisiatif nanya. Berinisiatif. Terus apa lagi? Silakan menjawab. Siapa lagi yang mau menjawab? Romo punya inisiatif untuk mengajak Carlos untuk menjadi misdinar. Siapa lagi? Kira-kira Romo seperti apa? Romo punya karisma? Tahu karisma itu apa? Rasa percaya diri. Punya kepercayaan diri. Lalu apa lagi? Punya sosok yang disungkani. Wih, Romo rek, sing ngejak rek. Wah, gelem lah. Begitu? Bener? Ada lagi? Sosoknya apa? Berwibawa. Berwibawa itu sosoknya kalau sudah pakai jubah, wah, Romo iki sing ngejak iki. Bayangkan jika Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus saat itu sedang menjala ikan, satunya membereskan jala setelah paling tidak membereskan jala itu dalam arti mereka sudah mencari ikan. Berarti artinya dia beres-beres. Lalu dipanggil oleh Yesus. Simon, Andreas, mari ikutlah aku. Jawabannya seperti tadi siapa? Siapa? Ya, saya mau. Besok mau jadi missioner ya? Ya, saya siap. Jadi seperti itu. Maka keadaannya Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus sama. Sama dengan kita ini. Dengan adik-adik semua. Maka dulu Pak Yoyo juga mengalami yang namanya dipanggil menjadi putra altar. Tahun 86, wow, belum lahir dan sangat lama sekali. Ya, tahun 86. Jadi menjadi misdinar sampai dipanggil untuk masuk ke seminari, lalu sampai seminari, lalu sampai pulang akhirnya juga bertemu di Paroki Santo Stefanus. Artinya Yesus mempunyai karisma bahwa para murid itu kagum terhadap sosok Yesus. Jadi sosok yang berkarisma. Pokoknya jawabnya ya, gitu aja. Ya, seperti Carlos tadi, pokoknya aku mau. Pokoknya ya kalau diminta. Seperti itu. Jadi cara berpikirnya adik-adik adalah sama. Saat siapa saja yang mengajak, misalkan Bu Anita, yang ngajak juga Bu Yuni, atau Kak Yosefin. Sekarang siapa ya untuk pendamping atau pembina Putra Altar? Bu Anita siapa kakaknya? Kakaknya siapa? Kakak pendamping pembinanya? Pembinanya saya sama Bu Yuni. Oh ya, yang melatih? Yang melatih ada Randy, ada Ya, seperti itu. Artinya nanti teman-teman mempunyai tugas juga seperti Tuhan Yesus. Kalian bisa mengajak teman-teman yang lainnya, yuk menjadi putra altar. Kalau yang cewek menjadi putri sakristi. Saya lanjutkan untuk perenungannya. Menurut teman-teman, saat Yesus memanggil mereka di pinggir pantai itu atau di danau itu, apa yang mereka kurbankan untuk mengikuti Yesus? Contoh, seperti Yohanes dan Yakobus. Sudah nyaman loh bapaknya, sudah punya duit banyak. Lewang juragan itu apa ya? Pengusaha, uangnya banyak. Pasti kalau punya
punya pegawai yang tadi katanya upahan tadi sudah diberikan gajian, harusnya wah nyaman loh, enak loh. Tapi kok dipanggil Yesus mau ya? Artinya mereka mau meninggalkan kenyamanan, hidup enak. Wah, ini harusnya aku ada pesta makan-makan ini sore ini. Lah kok diminta sama Bu Anita sama Bu Yuni disuruh ikut Zoom gitu loh. Harusnya kan aku ikut makan-makan nah enak. Aduh. Tetapi kalian bisa mengikuti Zoom ini untuk meninggalkan kenyamanan dan meninggalkan cara hidup yang lama. Makanya kenapa Rabu Abu itu mengawali kita untuk masa bertobat. Masa bertobat itu adalah bermati raga. Mencoba untuk mengurangi soal kenyamanan dan sebagainya. Seandainya kita ada di posisi Simon dan Andreas pada saat itu, apa yang akan kita pikirkan? Mungkin ada yang berpikir, tidak mungkin Simon dan Andreas bisa langsung mengikuti Yesus. Bagaimana dengan keluarganya? Ya, bagaimana dengan pekerjaannya? Buat apa kita ikut Yesus? Apa ya kira-kira yang Yesus tawarkan kepada kita? Kalau kita menjadi atau posisi kita saat itu menjadi seorang Simon atau Andreas atau Yakobus dan Zebedius, dan Yakobus, Yohanes dan Yakobus. Jika saat itu kita di posisi yang sangat nyaman, sangat enak, harusnya kita main game, kita mengurangi kenyamanan untuk sementara waktu, ya semoga dalam 1 jam ini kita bisa mengikuti bersama masa APP ini bersama Simon. Kitab suci tidak mencatat secara detail apa yang jadi pemikiran, pertimbangan ataupun harapan-harapan Simon pada saat itu. Tetapi yang penting adalah respon Petrus yang saat itu namanya masih Simon. Kita melihat kitab suci mencatat bahwa respon murid-murid yang dipanggil Yesus segera mengikuti dia. Mereka merespon panggilan menjadi murid yang berarti terus-menerus belajar mengikut dan meneladan Yesus. Dalam konteks hidup kita saat ini, kita semua juga dipanggil menjadi murid, menjadi putra altar, menjadi putri sakristi dalam tataran penugasan masing-masing. Artinya apa? Putra altar atau misdinar harus menghormati tugas putri sakristi. Demikian juga putri sakristi harus menghormati juga menghargai tugas putra altar atau misdinar. Contoh, nggak boleh saling gontok-gontokan. Gontok-gontokan itu apa ya? Saling artinya olok-olokan. Wah, kamu itu putra altar. Oh, apa begini? Oh, kamu putri sakristi ngapain? Nah, tidak boleh. Masing-masing mempunyai tugas dan perutusan yang sama. Artinya, lakukan sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Seperti itu. Misalnya, ketika kita melihat seorang pengemis tua memegang perutnya di pinggir jalan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita memilih untuk menolong pengemis itu. Atau kita bisa mengingkari panggilan tersebut dengan yang melengos. Melengos itu apa ya? Nggak peduli. Langsung kita jalan aja. Terus biarin itu ada pengemis dan apa, dan seperti itu. Sampai di rumah, kita hanya merasakan kasihan pada Bapak itu. Panggilan itu bisa muncul dari suara hati kita, hati nurani kita, mengajak kita untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk berbuat baik pada sesama, untuk berbuat sesuatu yang benar. Suara hati juga bisa berbentuk hati yang terasa berdebar-debar saat melakukan kesalahan. Nah, ini contoh, teman-teman. Yang putra altar, saya ingin tanya. Kalian pada ini sudah bertugas semua? Dinyalakan suaranya? Sudah pernah bertugas semua? Sudah. Siapa yang waktu pertama kali rasanya deg-degan? Angkat tangan saja. Angkat tangan. Siapa yang waktu pertama kali bertugas itu deg-degan atau grogi atau salah? Maunya jadi putra Allah aja.
Jadi putra altar? Putra altar aja. Iya. Deg-degan nggak waktu menjadi putra altar? Benik. Deg-degan. Oh, deg-degan? Belum. Oh, belum. Yang lainnya? Rere, Arum. Terus siapa tadi? Carla. Waktu pertama kali bertugas gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan juga? Iya. Siapa yang nggak pernah deg-degan waktu tugas? Itu normal. Pertama kali tugas nggak malu. Oh, maaf. Cuman waktu salahnya malu. Ya, oke. Ini bagus sekali. Artinya kalian bisa mengintrospeksi diri bahwa hati yang berdebar-debar itu adalah permunculan awal bagaimana kalian dipanggil untuk melayani. Panggilan melayani itu adalah wujudnya memang pertama berdebar-debar. Mau bertugas berdebar-debar. Malah waktu tugas malah berdebar-debar. Sampai harusnya memegang apa? Sampai derdek-derdek. Bener nggak? Dipanggil Romo, di awe-awe, waduh, lapo ini? Salah ini. Padahal nggak salah. Diminta tolong, itu tolong ambilkan. Deg-degan loh. Serius, bener ya? Seperti itu. Jadi, panggilan itu memang seperti demikian. Panggilan itu juga bisa secara tidak langsung melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin melalui orang tua yang mengingatkan kita untuk mengikuti misa. Ini pertanyaan yang menarik. Teman-teman putra altar, teman-teman putri sakristi, apakah kalian kalau mau ke gereja, karena ini pandemi ya, berarti kalian memang dibatasin dan diatur oleh Bu Anita dan Bu Yuni untuk siapa yang bisa ikut misa di hari ini, siapa yang tidak bisa. Artinya, kalau kalian diajak ke misa, itu lebih senang atau aras-arasan, apalagi disuruh sama orang tua. Di masa sebelum pandemi ya, masa biasa. Siapa yang malas, apalagi bangun pagi? Siapa angkat tangan? Kalau diminta untuk misa pagi jam 6, aduh, jangan jam 6, Pak Bu. Yang siang loh, Bu. Ada? Kalau senyum berarti kalian iya. Bangun pagi itu adalah kendala dan masalah kita bersama. Di usia saya seperti kalian dulu juga sama. Artinya, kalau di masa rabu-abu ini yang katakan tadi, masa bertobat. Masa APP ini artinya apa APP? Aksi, puasa, dan pembangunan. Aksi puasanya harus di hari Rabu dan Jumat. Kalau pembangunannya adalah membangun niatnya kita untuk mulai berbuat baik. Yang biasanya malas nggak boleh malas. Itu ya. Seperti itu. Lalu mungkin melalui pendamping rekat atau yang menjadi tadi siapa yang pelatihnya Miss Dinar, wis diurui sik ngeyel, diajari sik banggel itu apa? Bandel. Oh, disuruh ngegong 1, digong kedua, digong 2 kali, digong 3 kali. Itu namanya dablek. Nggak usah angkat tangan, kelihatan dari muka kalian yang dablek-dablek. Hari ini Pak Yoyo hanya kita bersama mengikuti seperti Simon dan Andreas dan Yohanes dan Yakobus, yaitu menjawab ya, melakukannya, dan tidak boleh membantah, tidak boleh dablek atau nakal. Kalau disuruh misalkan Bu Anita mintanya besok kamu tugas pagi jam 6. Ah, males Bu. Loh, pagi itu saya masih belum bangun, belum sarapan, belum sikat gigi, belum mandi, belumnya banyak daripada ianya. Ya.
Maka nanti kalau diminta itu seperti Simon dan Andreas, bilangnya apa? Ya Yesus, aku siap mengikuti Engkau. Yesus akan terus memanggil kita setiap hari dalam berbagai kesempatan, baik di sekolah, baik di gereja, baik juga di rumah. Ya, karena ia rindu, Yesus itu rindu kita menjalin relasi dengan Yesus. Kalau kita mau mendengarkan panggilan itu dan menjawab iya, maka sama seperti Petrus, kita pun akan dapat lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. Adik-adik, saya ingin bertanya, siapa yang kalau dipanggil sama orang tua namanya masing-masing, itu langsung menghadap orang tuanya, misalkan, tak panggil nih, Arum, sini, si meneng, main HP, Erla, sini, si apa namanya koset-koset, nonton TV sebentar, Benik, tak panggil nama mamanya, suruh beliin gula. Si kleset, si males, si benain apa. Lalu Rere diminta bapaknya untuk beli di toko. Si Pak, si Mak. Nah, seperti itu. Maka hari ini bentuk pertobatnya adalah dengan langsung, kalau disuruh langsung apa? Langsung apa R? Melaksanakan. Iya, seperti itu. Ya. Saking semangatnya Erla. Oke. Ada pertanyaan di layar, coba dilihat bersama-sama. Bisa dilihat pertanyaan refleksinya? Kelihatan ya? Yang pertama, kapan terakhir aku menolak untuk ikut panggilan Yesus? Itu nanti dijawab, ya. Ditulis di dalam kertas. Alasan apa yang aku gunakan saat aku mengabaikan panggilannya? Seperti tadi, ini adalah panggilan terhadap Yesus. Kalau kita misalnya disuruh misdinar, kita sih pilih-pilih waktunya. Kalau disuruh putih sakristi, kita masih pilih-pilih pengen yang dekatnya AC, nggak mau yang situ sumuk. Ada loh. Tapi saya nggak mau menyebutkan loh ya. Enak di ruangan nih, Pak Leo, dingin ada AC nih. Tapi nggak perlu sumuk. Di meja itu bagian apa namanya? Nulis intensi ya. Intensi doa itu nggak enak, sumuk. Enak di ruang sakristi, dingin. Nah, ada loh. Tapi jangan menyebutkan, itu namanya panggilan, itu namanya menolak ikut panggilan Yesus. Alasannya karena itu tadi. Lalu yang kedua, apa yang harus aku lakukan untuk membolehkan Tuhan mengubah sesuatu dalam kehidupanku? Dalam hal ini adalah soal panggilan kalian, supaya diperkuat panggilannya. Apa yang harus dilakukan? Supaya untuk membolehkan Tuhan mengubah sesuatu dalam kehidupanku. Bagaimana caranya untuk mengubahnya? Caranya adalah berdoa. Iya. Siapa yang pernah berdoa? Angkat tangan. Woi, semua ini ya. Semua berdoa ini. Kecuali Bu Anita ini nggak angkat tangan ini berarti. Bu Yuni nggak angkat tangan. Oh, angkat tangan akhirnya ya. Jadi semua berdoa ya. Oke, ini ada aksi yang harus kalian lakukan. Di sana bisa ditulis ya. Itu ada bacaan-bacaan. Ambil satu perikop bacaan Injil ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dilihat ya.
Bisa? Bisa. Pilih salah satu, lalu nanti akan dibaca. Setelah acara ini bisa dibaca di rumah masing-masing. Ya, setelah nanti selesai, ambil satu ayat di situ. Misalkan yang F ya, F. Petrus akan menyangkal Yesus. Itu di Injil Matius bab 26 ayat 30 sampai 35. Ditulis ya, silakan kalian menulis dari layar itu. Bisa melihat, ada yang masih belum bisa melihat, dipilih salah satu, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Ambil salah satu aja ya. Terus kami menyanyikan nyanyian pujian. Pergilah Yesus. Malam ini kami semua akan tergoncang. Imanmu karena Sudah memilih? Aku akan membunuh gembala dan kawanan dunia itu akan bercerai-berai. Sudah memilih ya? Akan tetapi ketika aku bangkit, aku akan mendahului lanjut ya. Petrus menjawab, biarpun semua tergoncang imannya karena engkau aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Oke, seperti itu ya bacaannya. Nanti dibaca sambil direfleksikan masing-masing. Owen sudah menulis satu-satu, salah satunya di layar, sudah? Silakan ya, ditulis ya. Ambil dari ayatnya. Saya tunggu. Ada yang belum? Ada kesempatan nih. Ya, oke. Gini. Ngilek. Sudah? Sudah menulis semua? Sudah memilih? Sudah memilih semua ya? Sudah ya? Murah, pulpennya habis. Ambilkan pensil. Pensil ada di sepak saya. Sudah ya? Dah. Oke. Adik-adik, setelah nanti ada tugas yang pertama adalah merenungkan bacaan Injil dari A sampai L, itu dipilih salah satu saja, lalu dibaca di rumah, ya, dibaca masing-masing, lalu refleksikan itu. Kenapa kalian memilih dari ayat itu? Itu adalah bagaimana percakapan, pertemuan antara Yesus dan si Simon atau yang disebut Petrus. Ya. Di sana nanti kalian bisa mengambil satu perikop atau ayatnya, ambil salah satunya, lalu besok di pertemuan kedua kita akan bertemu kembali, lalu kita akan mengambil apa dari bacaan yang sudah kalian pilih tadi. Ada percakapan apa antara Petrus dan Yesus? Supaya nanti kita tahu bahwa kedekatan Petrus dan Yesus begitu amat sangat dekat. Sehingga mengapa pada pertemuan hari ini kita berjumpa dengan ikut Yesus, artinya tidak ada alasan, tidak boleh ada gelisah, tidak boleh ada keluhan, tidak ada
yang dikatakan namanya alasan-alasan yang lainnya, nggak boleh macam-macam. Yang terpenting jawabnya adalah ya dan melaksanakannya. Seperti tadi katanya siapa yang mengatakan melaksanakannya? Erla, ya, menjawab ya dan melaksanakannya. Ingat ya, kuncinya adalah menjawab ya dan melaksanakannya. Begitu ya jadinya. Lalu adik-adik, untuk pertemuan kedua besok kita nanti akan diumumkan oleh Bu Anita. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya. Nanti doa penutup. Itu ada doa penutupnya. Saya minta tolong siapa yang belum tak tunjuk ya dari banyaknya ini. Oh iya, ini si siapa namanya? Siapa kamu? Olive. Saya belum dengarkan suaramu. Olivia, dengar suaranya? Suaranya Pak Yoyo dengar? Dengar ya? Iya. Tadi sudah memilih bacaan Injilnya? Sudah. Iya, sorry ya Pak Yoyo tidak bisa melihat satu persatu dari kalian. Iya, ini doa penutup. Kamu bisa berdoa. Kita mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Kita yang lainnya bisa berdoa, lalu memejamkan mata. Biarkan Olivia yang membacakan doanya. Demikian ya. Olivia ya, yang membaca doanya Olivia. Semua mendengarkan, menutup mata. Silakan Olivia. Mari teman-teman dan juga Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri acara kita pada malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti-Mu. Berikanlah kami keteguhan hati untuk menjawab panggilan-Mu. Berani menyerahkan hidup kami untuk diubah sesuai dengan rencana-Mu. Semoga kami semakin percaya pada-Mu dengan segenap hati kami dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri, Pak Yoyo ingin satu persatu mengatakan lagi salam jumpa, lalu kita akan menyanyi. Kita menyanyi dulu ya, nanti kita mengakhiri. Nanti ada pengumuman dari Bu Anita dan Bu Yuni. Mari kita menyanyi bersama. Ini masih tahu lagunya? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani padaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Pernah tahu lagunya? Pernah. Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Melayani, melayani. Suaranya lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani padaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Terlalu tinggi? Saya rendahkan lagi ya. Melayani,
melayani. Yuk nyanyi bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani padaku, melayani, melayani lebih sungguh. Wah, ini kayaknya ada yang nggak tahu lagunya ya. Nanti direkam suaranya. Semoga lagu ini nanti bisa menjadi referensi adik-adik semua. Kita akan bertemu di hari berikutnya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, silakan ada pengumuman Bu Anita dan Bu Yuni. Kalau dari Bu Anita, pengumumannya jangan lupa ikut terus pertemuan rekat. Oke. Setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan jangan lupa ya. Jangan lupa setiap pertemuan kita perkenalan diri ya, agar kita lebih kenal teman-teman kita. Jadi tahu ini namanya siapa, dari lingkungan mana, gitu ya. Untuk Bu Yuni ada tambahan? Ada Bu Anita.